Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tadris Matematika kelas C IAIN Salatiga akan membahas tentang diferensial bergantung linear dan Wronskian. Nah, di sini kami akan mengenalkan anggota kami dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Ahmad Hazikunuha NIM 087, yang kedua Vita Fatmalasari NIM 097, yang ketiga Muhammad Syahrul Mubarak NIM 102, dan yang terakhir Ilmi Islami Aziz NIM 105. Yang pertama, kita akan menerangkan tentang definisi ketergantungan linear. Variabel atau fungsi X1 dan X2 dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta C1 tidak sama dengan 0, C2 tidak sama dengan 0, sedemikian hingga C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Kemudian karena C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, maka kita dapat menyatakan X1 sama dengan min C1 per C2 X2. Kita dapat menggantikan bahwa X1 sama dengan X2 kecuali hanya berbeda dalam faktor konstanta. Hal ini akan diterangkan oleh teman saya yaitu Vita Fatmalasari. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bergantung linear. Sebelumnya di sini apabila terdapat dua fungsi, misalkan X1 dan X2. Nah, kedua fungsi ini masing-masing dikalikan dengan sebuah konstanta. Ini dikalikan dengan C1, ini dikalikan dengan C2. Apabila dia dijumlahkan, maka disebut sebagai kombinasi linear. Nah, dari kombinasi linear ini, bagaimana dia disebut bergantung linear? Yaitu syaratnya jika terdapat C1 di mana C1 tidak sama dengan 0 dan C2 di mana C2 tidak sama 0 yang memenuhi persamaan C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Jika konstanta ini tidak sama dengan 0 dan dia memenuhi persamaan ini, maka disebut bergantung linear. Contoh ya. Contoh. Misalkan di sini kita ambil X1 sama dengan T. X2 sama dengan 4T. Kita substitusikan ke persamaan ini. Kan menjadi C1 dikali T plus C2 dikali 4T sama dengan 0. Nah, ini ada tidak konstanta dari C1 dan C2 ini, di mana C1 dan C2 tidak sama dengan 0 tapi bisa memenuhi persamaan tersebut, persamaan ini. Ada tidak? Kita misalkan saja nih. Misal C1-nya, misal C1 sama dengan 1, C2-nya C2-nya sama dengan min seperempat. Kalau kita kalikan kan jadinya C1 1, berarti 1 kali T sama dengan T. Min seperempat, berarti min seperempat dikali 4T sama dengan min T. Sama dengan 0. Kan memenuhi, berarti 0 sama dengan 0. Berarti terdapat konstanta di mana ini kan tidak sama dengan 0, ini juga tidak sama dengan 0, dan dia memenuhi persamaan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi X1 dan X2 ini disebut bergantung linear. Lalu bagaimana dengan yang tidak bergantung linear? Ya tinggal kebalikannya saja. Kalau tadi kan, saya tulis dulu ya, tidak
bergantung linear. Kalau tadi kan terdapat C1 yang tidak sama dengan 0 dan C2 yang tidak sama dengan 0 yang memenuhi persamaan ini. Jadi kalau di tidak bergantung linear hanya ditambah dengan tidak ada C1 yang tidak sama dengan 0 dan C2 yang tidak sama dengan 0 yang memenuhi C1x1 plus C2x2 sama dengan 0. Contohnya di sini, contoh. Misalkan X1 sama dengan T, X2 sama dengan E pangkat T. Kita masukkan ke persamaan ini, maka menjadi C1-nya tetap C1, X1-nya T, plus C2 tetap C2, X2-nya E pangkat T sama dengan 0. Ada tidak konstanta di mana dia tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 yang memenuhi persamaan ini? Jawabannya adalah tidak ada. Coba saja substitusikan konstanta yang tidak sama dengan 0. Pasti hasilnya di sini tidak sama dengan 0. Maka karena tidak ada C1 sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dan C2 tidak sama dengan 0 yang memenuhi C1x1 plus C2x2 sama dengan 0, maka fungsi X1 dan X2 itu tidak bergantung linear. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi yang kedua, yaitu Wronskian pada ketergantungan linear. Metode Wronskian sebenarnya adalah determinan pada matriks M ordo 2 kali 2, X1, X2, X aksen 1, X aksen 2, dengan W, X1 dikali X aksen 2, min X2, X aksen 1. Jika W sama dengan 0, maka tergantung linear, dan jika W tidak sama dengan 0, maka tidak tergantung linear. Hal ini akan diterangkan oleh Ahmad Hazikunuha dan Syahrul Mubarok. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembuktian Wronskian. Nah, kita memiliki suatu fungsi, yaitu X double aksen plus P X aksen plus Q X sama dengan 0. Nah, diketahui bahwa X1 sama dengan C X2 yang merupakan tidak bebas linear. Nah, kita juga memiliki rumus Wronskian, yaitu X1 X2 aksen kurangi X1 aksen X2, di mana kita masukkan ini ke dalam rumus Wronskiannya, dapatkan C X2 X2 aksen dikurangi X2 C X2 aksen yang merupakan sama dengan 0. Jadi ketika rumus Wronskian didapatkan sama dengan 0, maka tidak bebas linear. Lalu yang selanjutnya pembuktian lagi. Ketika kita masih memiliki X double aksen plus P X aksen plus QX
sama dengan 0, lalu kita mengetahui bahwa Wronskiannya sama dengan 0 yang merupakan tidak bebas linear seperti tadi. Jadi kita balik, tadi kan untuk menemukan W-nya sama dengan 0, sekarang yang diketahui W sama dengan 0. Maka kita turunkan X1 per X2 sama dengan, nah dari sini kan kita mengetahui bahwa misalnya turunan dari X1 per X2 sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Iya kan? Nah, kita masukkan ininya. Jadi kan X1 aksen X2 min X1 X2 aksen per X2 kuadrat. Nah, ini kan X1 aksen X2 min X1 X2 aksen ini kan merupakan Wronskian negatif. Jadi ketika ini dikalikan negatif, maka akan ketemu rumus Wronskian, yaitu X1 X2 aksen min X1 aksen X2 per X2 kuadrat yang merupakan min Wronskian per X2 kuadrat. Nah, lalu kita substitusikan W sama dengan 0 kepada ini. Jadi kan ketemu dt per X1 per X2 sama dengan 0. Ketika suatu bilangan diturunkan dan hasilnya 0, berarti kan itu merupakan bilangan konstan. Jadi d per dt konstan sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan C X2 merupakan tidak bebas linear menurut penjelasan yang sebelumnya, dan lalu kita balikkan dari Wronskian sama dengan 0 kita masukkan seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan bilangan bebas atau tidak bebas linear dengan rumus Wronskian. Nah, dikatakan bahwa rumus Wronskian itu berasal dari determinan suatu matriks berorder 2x2, di mana di sini fungsi pertama atau X1, kemudian di sini X2, kemudian di sini turunan dari X1, dan di sini adalah turunan dari X2, sehingga determinannya kita peroleh karena ini adalah Wronskian, maka kita tuliskan Wronskian sama dengan X1 dikalikan turunan dari X2 dikurangi dengan X2 dikali turunan dari X1. Nah, untuk pembuktiannya sudah dijelaskan oleh Mas Nohe tadi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan suatu soal dengan menggunakan rumus Wronskian ini. Kembali lagi kita ulang pada materi yang disampaikan Mbak Vita tadi, bahwa terdapat X1 itu sama dengan T, kemudian X2 nya itu sama dengan 4T. Nah, ini kan tadi terbukti bahwa ini tidak bebas linear atau tergantung. Nah, bagaimana kita buktikan dengan rumus Wronskian? Artinya di sini Wronskiannya sama dengan di sini T, kemudian di sini 4T, kemudian turunan dari T adalah 1, kemudian turunan dari 4T ini adalah 4. Nah, maka kita hasilkan
di sini 4 kali T atau T kali 4 dikurangi dengan 4T kali 1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ketika Wronskian bernilai 0 itu artinya tidak bebas linier atau tergantung linier. Kemudian kita coba untuk contoh yang kedua, yaitu jika kita memiliki X1 itu sama dengan cos omega T, kemudian X2 nya adalah sin omega T. Nah, dari X1 dan X2 ini merupakan bebas linear atau tidak bebas linear. Nah, kita menggunakan rumus Wronskian, di mana langsung kita tulis seperti ini aja. Nah, turunan dari cos omega T itu adalah omega min sin T, min sin omega T. Kemudian ini kita hapus. Kemudian turunan dari sin omega T adalah omega cos omega T. Nah, menggunakan rumus Wronskian kita hasilkan cos omega T kita kalikan omega cos omega T dikurangi sin omega T. Nah, sin omega T dikalikan omega min sin omega T. Nah, dari sini kita dapat bahwa omega cos kuadrat omega T, karena ini kali min jadi plus omega sin kuadrat omega T. Nah, sehingga kita dapat omega dalam kurung cos kuadrat omega T plus sin kuadrat omega T. Nah, dari sini kita peroleh bahwa cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T itu adalah 1, sehingga jawabannya adalah omega. Jadi Wronskiannya itu hasilnya omega. Nah, karena tidak menghasilkan 0, artinya di sini menghasilkan omega, maka ini kita sebut bebas linear. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk yang terakhir yaitu latihan soal, silakan yang bisa mengerjakan dikerjakan, lalu jawaban dikirim ke grup diferensial dan akan kami koreksi. Terima kasih presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.